Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan, kita beribadah kepadanya. Mari kita dengarkan pujian berikut ini. Saudaraku, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Dan mengawali seluruh aktivitas kami datang menghadap hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami mau membaca mendengar firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang akan diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Yohanes pasal 19 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, hukuman mati karena menghujat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hukuman mati adalah vonis yang diberikan para pemimpin agama Yahudi kepada Tuhan Yesus. Tapi secara hukum, orang-orang Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan Romawi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman mati. Karena itulah, mereka membawa Yesus kepada Pilatus untuk mendapatkan legalitas atas tuduhan mereka. Di ayat 7 bacaan hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi bersikeras meminta kepada Pilatus untuk memberi hukuman mati kepada Yesus. Mereka menegaskan bahwa dalam hukum Yahudi, orang yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Kita bisa lihat itu dalam Imamat 24 ayat 16. Nah, bagi mereka Yesus itu pantas dihukum mati karena dia menghujat Tuhan dengan menganggap diri sebagai anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana reaksi Pilatus. Dikatakan di ayat yang ke-8, bertambah takutlah ia. Pilatus takut bukan semata-mata hanya karena desakan atau tekanan massa yang semakin histeris berteriak menuntut. Tapi dia takut mendengar perkataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Apalagi dari beberapa pemeriksaan yang sudah dia lakukan sebelumnya, dia tidak mendapati
kesalahan apapun dalam diri Yesus. Karena itulah dia kembali memeriksa Yesus untuk mencari tahu dan memastikan asal-usul Yesus. Tapi Yesus tidak memberi jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus dibenci dan difitnah, bahkan dihukum mati berdasarkan tuduhan palsu karena orang-orang Yahudi tidak mengenal dia. Mereka tidak mau mengakui dan tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Menjadi perenungan bagi kita semua. Siapakah Yesus dalam hidup saya? Siapakah Yesus dalam hidup saudara? Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki keberanian untuk menyatakan pengakuan iman kita bahwa benar Yesus adalah Anak Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dialah Juru Selamat dunia. Kita harus meyakini dengan sungguh bahwa Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menderita kesengsaraan yang luar biasa, bahkan mengalami kematian yang sangat memalukan di atas kayu salib demi menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Karena itu saudaraku, dalam rangka memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, hendaklah kita semua mengarahkan hidup kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, bersyukur atas segala pengorbanannya, dan tetaplah setia mengisi hidup melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu berpegang teguh pada keyakinan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Juru Selamat dunia. Kami akan tetap mengingat betapa besar kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kami lewat pengorbanan Kristus Tuhan kami yang menderita bahkan mati tersalib. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini semakin meneguhkan iman kami, memberi motivasi kepada kami semua untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Diberkati setiap pribadi dan semua keluarga yang boleh beribadah di saat ini. Dan diberkati segala aktivitas, rencana-rencana kami, tugas pekerjaan, pelayanan dan pengabdian yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan kepada kami. Seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom.